Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu pada kelas 10 pada bab 3, senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Kita pada pengertian ilmu dulu ya. Ilmu adalah pengetahuan yang berdasarkan pada kenyataan yang disusun dengan baik. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji oleh seperangkat metode yang diakui pada bidang ilmu tertentu. Kata ilmu berasal dari sains atau ilmu pengetahuan dalam bahasa Inggris, science, atau dalam bahasa Arab ilm, memiliki pengertian usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ya. Sekarang pada kewajiban menuntut ilmu, kewajiban belajar ya. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Jadi setiap orang Islam itu wajib hukumnya belajar atau menuntut ilmu. Dalam Islam sendiri ada disebut hukum menuntut ilmu. Ya, jadi hukum menuntut ilmu itu bisa kita lihat di buku kalian itu. Hukum menuntut ilmu adalah, itu tadi kita pengertian ilmu. Sekarang hukum menuntut ilmu yang pertama adalah klasifikasi ilmu dilihat dari hukum mempelajarinya, yaitu ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain merupakan ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim, biasanya disebut ilmu agama. Ada 3 unsur utama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Jadi yang wajib dipelajari seluruh orang Islam itu wajib belajar, wajib menuntut ilmu. Langsung ilmu yang wajib dipelajari oleh semuanya itu adalah fardu ain hukumnya. Fardu ain itu wajib pada setiap orang, wajib pada per individu ya. Seperti kalian itu sholat itu fardu ain, jadi tidak bisa diwakilkan. Jadi yang tidak bisa diwakilkan itu adalah belajar ilmu agama. Jadi belajar ilmu agama itu kalian itu harus. Kita lanjutkan pada ilmu fardu kifayah. Ya, ilmu fardu kifayah itu adalah ilmu yang seperti kita ibadah fardu kifayah itu sudah gugur kewajiban apabila sebagian sudah melaksanakannya. Jadi tidaklah harus semuanya mempelajari itu. Misalnya ilmu-ilmu kedokteran, fisika, kimia, biologi, astronomi, geografi, antropologi, sosiologi, matematika, pertanian, ekonomi, perkebunan, dan sebagainya ya. Jadi itu tidak mesti harus semuanya. Jadi kalau udah ada sebagian yang kedokteran ya sudah cukup, atau sebagian sudah jadi guru ya sudah cukup, seperti itu. Jadi tidak semuanya. Tapi kalau agama itu wajib, jadi semuanya wajib belajar ilmu agama, seperti itu ya. Jadi sekarang kita pada penerapan semangat menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu itu akan mendapatkan pahala bila ia ikhlas. Jadi, karena tadi sesuatu yang diwajibkan itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala. Itu ya nak ya. Jadi orang-orang yang semangat karena menuntut ilmu itu atau belajar itu tidaklah mudah. Tentunya ada cobaan-cobaan ya. Seperti kalian ketika pergi ke sekolah pasti ada coba-cobaan, misalnya hujan, misalnya tidak enak badan, seperti itu ya. Untuk menumbuhkan motivasi kita menuntut ilmu ya,
Ada baiknya kita tahu keutamaan-keutamaan menuntut ilmu itu apa, biar kita lebih termotivasi untuk belajar, biar anak-anak ibu lebih termotivasi untuk belajar. Sini Allah janjikan, barang siapa menempuh satu jalan atau cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi, kalau kalian itu menempuh seperti kalian dalam perjalanan belajar, ternyata terjadi musibah, kalian itu bisa dikatakan syahid. Tapi syahidnya beda dengan syahid dalam peperangan ya. Syahidnya ini kalian tetap harus, ketika seseorang meninggal mau pergi sekolah, dia tetap harus dimandikan seperti itu. Lagi ada hal-hal yang membuat kamu semangat menuntut ilmu. Ketika kamu menuntut ilmu itu, yang membuat kita termotivasi adalah ketika dalam perjalanan itu kalian akan dilindungi oleh malaikat. Nah, itu. Jadi dalam suatu perjalanan itu dalam hadis Rasulullah, jadi perjalanan menuntut ilmu itu akan dipenuhi oleh keberkahan. Seperti itu ya. Jadi dalam perjalanan menuntut ilmu itu akan dipenuhi oleh keberkahan. Jadi kalian itu kalau mau belajar, mau pergi ke sekolah harus bersemangat. Karena kenapa tadi dijanjikan surga. Tuh. Janjikan pahala. Seperti itu. Ketika kalian menuntut ilmu, ada kalanya kenapa tidak mendapatkan berkah ataupun sulit sekali menerima atau menangkap pelajaran. Itu karena menuntut ilmu tadi harus dan ada adab-adabnya. Ketika kalian itu belajar, itu ada adab-adabnya yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah ini kecenderungan adab kalian terhadap guru, karena guru itu yang memberikan ilmu ya. Guru itu yang memberikan ilmu. Jadi ada adab-adabnya ketika menuntut ilmu. Yang pertama adalah memberi salam terlebih dahulu saat berpapasan dengan guru. Tidak banyak berkata-kata di hadapan guru. Tidak berkata sesuatu yang tidak ditanyakan. Kalau tidak ditanyakan, tidak usah ngomong. Sebelum bertanya, hendaklah meminta izin kepada guru. Maaf ibu, maaf bapak, saya izin mau bertanya. Nah, seperti itu. Atau maaf ibu, boleh saya bertanya. Nah, seperti itu ya nak ya. Itu adabnya. Tidak menyangkal perkataan guru. Walaupun kamu tuh mungkin punya pengalaman pribadi yang misalnya benar gitu kan. Menurut pemahaman kamu ini benar. Tapi ketika seorang guru menyampaikan sesuatu yang menurut kamu tidak kayak gitu kok, kenyataannya tidak gitu kok, seperti itu. Kamu tidak boleh keras. Tidak gitu bu. Nah, tidak boleh seperti itu. Adabnya tidak boleh seperti itu dengan guru. Kamu bisa bicara tadi baik-baik. Maaf ibu, bapak, saya mau bertanya. Kenapa kalau saya seperti ini hasilnya seperti ini? Seperti itu ya. Tidak berbisik-bisik dengan orang lain di hadapan guru. Ini tidak hanya cuma dengan guru ya. Etika akhlaknya di depan orang lain juga tidak boleh berbisik-bisik. Tidak memalingkan muka ke kiri atau ke kanan ketika berhadapan guru. Jadi kalau di depan guru, gurunya tanya, gurunya sedang berbicara dengan kamu tidak boleh toleh sana, toleh sini, seperti itu ya. Hendaknya duduk dengan tenang dan beradab. Ya, kalau sedang di depan guru itu diam, duduk yang tenang, kecuali kamu kebelet pipis ya, atau sama atau sini. Apabila guru berdiri, maka hendaklah ikut berdiri juga. Ketika biasanya guru itu akan pergi keluar di kelas kan, nah, guru itu berdiri, kalian ikut berdiri juga. Jangan santai-santai, itu seperti itu ya. Tidak berburuk sangka terhadap guru. Misalnya punya si A dinilai, punya kamu tidak dinilai, tidak boleh berburuk sangka. Mungkin bisa saja gurunya belum sempat atau apa. Tadi kembali lagi, apabila ada yang kurang puas, kamu ingin bertanya, silakan bertanya, tapi dengan akhlak yang baik tentunya. Seperti itu ya. Imam Syafi'i memiliki 6 nasihat yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu.
Wahai saudaraku, ilmu tidak akan kamu peroleh kecuali dengan 6 perkara. Akan saya beritahukan kepadamu secara terperinci. Pertama adalah kecerdasan, semangat, kesungguhan, kecukupan, bersahabat dengan guru, dan waktu yang panjang. Waktu yang panjang di sini maksudnya adalah waktu yang lama ketika seseorang itu belajar. Jadi tidak bisa kamu belajar itu secara instan, cepat. Ya, cepat belajar, cepat lupa. Tuh. Jarang orang yang cepat belajar, lambat lupanya. Jadi belajar itu perlu proses. Seperti kamu sekolah SD itu 6 tahun. Dan dalam 6 tahun itu kalian itu kan berproses. Seperti juga ketika kalian SMP itu kan berproses. SMP 3 tahun berproses. Lanjut lagi SMA 3 tahun itu berproses. Jadi mendapatkan ilmu itu perlu waktu yang lama. Seperti dulu waktu sahabat para tabi'in itu mendapatkan hadis itu perlu waktu yang lama. Mencari yang lama. Setelah bertemu dengan orangnya tidak cukup cuma bertemu dengan orangnya. Beliau itu harus tahu akhlaknya, orang yang mendapatkan hadis ini bagaimana. Harus mengenal betul-betul orang yang membawa hadis ini. Jadi tidak bisa sembarangan. Jadi belajar itu perlu proses dan waktu yang lama, tidak bisa instan. Nah, seperti itu ya. Jadi jalani saja prosesnya. Selanjutnya ikhlas dalam menuntut ilmu. Nah, jadi ikhlas, ketika kita ikhlas, insya Allah itu akan berbuah amalan akhirnya akan diganjar pahala oleh Allah. Itu ya anak-anak ibu ya. Agar kita semangat, kita harus tahu dulu apa itu faedah-faedah atau janji-janji Allah terhadap orang yang menuntut ilmu. Gitu. Jadi menuntut ilmu itu harus meluruskan niat juga. Niatnya misalnya niat hanya karena Allah. Saya ini belajar, saya ini menuntut ilmu karena Allah. Bukan karena misalnya kayak gini. Saya ini belajar biar nanti saya jadi orang kaya, biar saya jadi orang sukses. Boleh bercita-cita, tapi jangan betul-betul diazamkan, diniatkan karena itulah kamu belajar, bukan. Tapi karena kita belajar itu karena Allah yang suruh, diperintahkan Allah. Masalahnya nantinya Allah akan menjadikan kita orang yang sukses, orang yang kaya, atau orang yang seperti apa. Itu adalah anugerah, itu adalah hadiah dari Allah. Yang penting kita sebagai manusia ini sudah berusaha semaksimal mungkin dan meluruskan niat kita. Seperti itu ya. Tadi bersungguh-sungguh, tidak malas-malasan. Jadi ketika kalian belajar itu bersungguh-sungguh. Mengusahakannya sebaik mungkin. Ya, belajar itu harus bersungguh-sungguh. Contoh konkretnya, penerapan sikap semangat menuntut ilmu itu konkretnya misalnya datang ke sekolah, ikhlas datang ke sekolah. Bertanya, kalau ada yang tidak mengerti tadi bertanya. Kalau ada yang kurang paham les atau belajar mengaji, atau kurang waktu ini sekarang ini belum bisa mengaji, belajar mengaji. Bertanya kepada orang tua. Tuh ya. Jadi semangat menuntut ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari itu dapat kalian terapkan dengan rajin tadi. Rajin tidak malas-malasan. Orang yang rajin tidak malas-malasan itu contoh-contohnya misalnya mengumpulkan tugas. Rajin mengumpulkan tugas, melaksanakan apa yang diperintahkan gurunya. Itu. Rajin mengulangi pelajaran di rumah. Rajin ikut les, rajin cari pelajaran tambahan. Nah, seperti itu ya nak ya. Ketika peperangan itu tidaklah semua orang itu diwajibkan ikut berperang, tapi harus ada sebagian itu yang tidak berperang. Tidak berperang itu maksudnya apa? Dia itu orang-orang yang alim, orang-orang yang pandai. Dia tidak ikut berperang, tapi dia mengajarkan pada generasi yang ada. Jadi apabila terjadi sesuatu, misalnya kekalahan kepada pasukan, tentulah masukannya menjadi sedikit. Tapi ini rakyat yang ada yang tidak ikut berperang ini dibekali pengetahuan yang banyak, sehingga dia bisa mempertahankan atau belajar dari kekalahannya menjadi
kemenangan. Nah, seperti itu ya. Ini dapat kalian baca di sini. Keutamaan dan kemuliaan ilmu itu menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lain, mengangkat derajat seorang muslim atau seorang manusia, warisan para nabi, ilmu dan amalnya iman. Ya, tuh, ilmu ada amalnya iman. Ini ada dalil menuntut ilmu, dimanapun membaca buku. Seperti itu ya yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.